Om Swastiastu. Salam hangat dan salam sehat buat kita semua. Saya Iwayan Gede Sariabe, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Paksebali. Bali. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi video praktik baik terkait kepemimpinan saya selaku Kepala Sekolah dalam pendampingan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu yang menjadi keunikan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pada setiap pendidik diharapkan mampu mengetahui kebutuhan belajar murid itu sendiri. Kebutuhan murid tersebut nantinya akan dipetakan terlebih dahulu sebelum perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Berbagai upaya pelaksanaan kegiatan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, serta yang tak kalah penting juga dengan disiapkannya platform aplikasi PMM. Namun dalam kenyataannya masih belum begitu paham tentang pembelajaran diferensiasi. Masih belum bisa mengelola atau membuat skenario pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pengelolaan waktu serta menerapkan strategi yang efektif masih menjadi kendala secara umum. Guru masih kebingungan dalam menentukan yang mana termasuk diferensiasi proses, konten, serta produk. Kendala lain juga adanya miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri, yaitu pembelajaran diperuntukkan khusus bagi siswa yang bermasalah. Pembelajaran diferensiasi berarti memberikan tugas yang berbeda untuk setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, ketika melihat rapor pendidikan tahun 2024, pada indikator kualitas pembelajaran mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah, dalam rangka mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi, melakukan langkah strategis kepada semua pendidik yang ada di SD Negeri 2 Paksebali, dengan melaksanakan pendampingan yang bermitra untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun langkah pendampingannya dengan mengambil kata mitra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan sebagai mitra. Jadi, kepala sekolah dalam melakukan pendampingan perencanaan pembelajaran kepada para pendidik adalah sebagai teman, kawan kerja yang mempunyai tujuan sama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain konsep di atas, kata mitra juga digunakan sebagai alur kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 5 langkah dari mitra, yaitu 1. Mulai diri, 2. Identifikasi kebutuhan, 3. Terapkan, 4. Refleksikan, dan 5. Awali kembali. Mulai diri. Mengenali sebuah kelebihan serta kelemahan diri sendiri sangatlah penting sebagai langkah awal dalam proses pengembangan diri. Pada tahap mulai diri, kepala sekolah mendorong semua pendidik agar bisa mengenali potensi dirinya. Mengenali kemampuan yang dimulai dari dirinya sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Identifikasi kebutuhan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memiliki pandangan yang mendalam tentang kodrat murid. Beliau meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang unik, dan tugas pendidik adalah untuk menuntun mereka agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini, kepala sekolah mendorong dan mengajak pendidik untuk selalu memperhatikan kebutuhan siswa. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik tersebut, yaitu dengan mengetahui kesiapan belajar peserta didik, mengetahui minat peserta didik, serta profil belajar peserta didik. Pendidik diwajibkan untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu dalam bentuk tabel agar dapat
rancangan kegiatan pembelajaran pada setiap kondisi yang ada. Terapkan. Dalam proses penerapan keperancangan rencana pembelajaran, tidak lepas untuk selalu mengacu pada apa yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pendidik dalam menentukan rencana perancangan diberikan kebebasan apakah akan menggunakan RPP atau modul ajar. Yang jelas, ketika merencanakan pembelajaran, poin minimal yang harus ada adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Pada tahap ini, pendidik diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajaran yang memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Refleksikan. Kata refleksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cerminan atau gambaran. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil poinnya, refleksi itu berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Nah, di sini guru didorong untuk selalu melakukan kegiatan refleksi setelah proses pembelajaran itu terjadi. Pendidik diminta untuk melaporkan kepada kepala sekolah setelah proses pembelajaran. Pendidik bersama kepala sekolah berdiskusi atas apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik dari apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya, pendidik membuat rencana tindak lanjut dari hasil refleksi tersebut untuk dilaksanakan kemudian. Awali kembali. Awali kembali merupakan sebuah proses pembelajaran secara berkelanjutan dalam bentuk siklus. Ketika dalam proses pembelajaran ditemukan beberapa kendala atau beberapa kegiatan yang tidak efektif, sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai dan tidak berdampak secara signifikan pada siswa, tentu pendidik harus melakukan tinjauan kembali untuk direncanakan berikutnya. Bagikan sebuah siklus yang dilakukan oleh seorang pendidik tanpa henti. Adapun tantangan yang dihadapi selama pendampingan adalah 1. Waktu pendampingan yang masih belum optimal karena berbagai tugas yang harus juga dijalankan. 2. Pendidik setidaknya harus tetap diingatkan di sela-sela tugas lain yang menanti. 3. Masih belum luasnya ide dalam penyusunan perancangan yang lebih inovatif. Adapun solusi yang dapat dilakukan atas tantangan tersebut adalah 1. Mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah. 2. Mendorong guru untuk ikut dalam program guru penggerak. 3. Mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, lokakarya, dan lain-lain. 4. Belajar di PMF. 5. Koordinasi dengan orang tua. Dari apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa dari 8 pendidik yang ada di SD Negeri 2 Paksi Bali, dipastikan sudah ada peningkatan dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selama saya belajar di sini dengan pembelajaran kurikulum merdeka, perasaan saya sangat gembira dan makin semangat untuk belajar di sekolah. Saya beserta teman-teman dibimbing belajar dengan cara yang kami sukai. Kalau saya suka belajar sambil menyimak video yang ada gamenya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Paksi Bali karena sudah mendampingi saya dalam penyusunan modul ajar yang berdiferensiasi. Dalam pendampingan tersebut sangat bermanfaat bagi saya dalam menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Om Swastiastu. Praktek baik yang disampaikan oleh Bapak Iwayan Gede Saryabe sangat menginspirasi tentang pendampingan bermitra kepada guru, di mana kepala sekolah mendampingi guru dalam menyusun modul ajar dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, guru akan mampu mengakomodir setiap perbedaan individu dalam belajar yang pada akhirnya guru akan mampu memenuhi semua kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik. Demikian video praktik baik ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ibu Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.